puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Walaupun dengan cara belajar jarak jauh tidak mengurangi nilai esensi proses belajar kita. Yang pastinya kalian harus tetap fokus dan maksimal mendapatkan nilai yang membanggakan. Pada materi sebelumnya kita mempelajari hidrokarbon, yaitu alkena dan alkuna. Oleh karena itu, materi selanjutnya mengenai minyak bumi. Adapun tujuan mempelajari minyak bumi adalah yang pertama, kita ingin mengetahui komposisi dari minyak bumi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pembuatan minyak bumi. Yang ketiga, ketika minyak bumi dibuat, apakah minyak bumi ini mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus dan semangat. Halaman 26, materi minyak bumi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Kedua gambar berkaitan tentang minyak bumi. Apa yang Anda ketahui tentang minyak bumi? Minyak bumi berasal dari zat anorganik dan organik. Yang berasal dari zat anorganik adalah logam-logam alkali dalam bumi bereaksi dengan CO2 pada suhu tinggi membentuk gas asetilena dengan rumus molekul C2H2. Gas asetilena inilah yang kemudian membentuk senyawa hidrokarbon yang lain yang akan menjadi minyak bumi. Berikutnya adalah minyak bumi yang berasal dari zat organik. Menurut P.G. Macquer, seorang ilmuwan Prancis pada tahun 1758 menyatakan bahwa zat organik penyusun minyak bumi berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pengolahan minyak bumi pada halaman 28. Pengolahan minyak bumi ada dua tahapan. Pengolahan tahap pertama dengan cara destilasi bertingkat. Pengolahan tahap kedua ada dengan cara cracking, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Bensin dan bilangan oktan pada halaman 30, yaitu tel, tetraethylit, dengan rumus molekul PbC2H5 4 kali. Untuk mengubah Pb dari bentuk padat menjadi gas, pada bensin yang mengandung tel ditambahkan zat aditif lain, yaitu etilen bromida, dengan rumus molekul C2H5Br. Yang kedua adalah metil tertial butil eter atau MTBE dengan bilangan oktan 118. Senyawa MTBE ini lebih aman dibandingkan dengan tel karena tidak mengandung logam timbel. Adapun dampak pembakaran bahan bakar pada halaman 32 adalah gas CO2. Dampaknya terjadi efek rumah kaca pada bumi. Yang kedua adalah gas CO. Terjadi pada manusia bisa sakit kepala, lelah, sesak napas, pingsan, dan dapat menimbulkan kematian. Berikutnya adalah gas SO2 dan SO3. Gas SO2 dan SO3 memiliki dampak negatif, yaitu bisa mengakibatkan batuk-batuk dan sesak napas, radang tenggorokan, radang paru-paru, dan dapat menimbulkan kematian. Bisa juga gas SO2 dan SO3 ini menimbulkan hujan asam yang sangat berbahaya bagi kesehatan bumi kita. Dari materi yang telah diajarkan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya komposisi dari minyak bumi itu ada hidrokarbon, ada belerang, ada nitrogen, ada oksigen, dan senyawa-senyawa logam lainnya. Berikutnya adalah mengenai bagaimana pengolahannya. Pengolahannya ada berbagai tahap. Ada mengenai cara destilasi, kedua cracking, ketiga treating. Sampai di sini materi kita hari ini. Materi berikutnya adalah mengenai termokimia. Saya harapkan di materi-materi berikutnya lebih fokus dan banyak-banyak membaca buku mengenai materi termokimia. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Stay at home. Terima kasih.